Selamat bertemu kembali saudara dalam Tuhan melalui program Roti Hidup Jemaat Immanuel Batakan. Semoga kita semua sehat dan selalu diliputi oleh suasana damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh indah bersekutu dengan Tuhan kita melalui doa dan pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Mari siapkan hati, kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Engkaulah Bapa kami yang setiawan, yang selalu rindu untuk bersekutu dengan kami, sebagaimana pada saat ini. Kami berterima kasih untuk waktu yang Tuhan berikan kepada kami, dan kami menyiapkan hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah kepada kami saat ini Tuhan. Engkau juga mengampuni dosa-dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan saat ini dari Injil Matius pasal 13. Injil Matius pasal 13 ayat 53 sampai 58. Sabda Tuhan demikian. Yesus ditolak di Nazaret. Setelah Yesus selesai menceritakan perumpamaan-perumpamaan itu, ia pun pergi dari situ. Setibanya di tempat asalnya, Yesus mengajar orang-orang di situ di rumah ibadat mereka. Maka takjublah mereka dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu dan kuasa untuk mengadakan mujizat-mujizat itu? Bukankah ia ini anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dan bukankah saudara-saudaranya perempuan semuanya ada bersama kita? Jadi dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Dan karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Amin. Demikianlah sabda Tuhan. Berbahagia semua pendengar dan menjadi pelaku firman Tuhan sekaligus. Don't judge the book by its cover. Jangan menilai buku dari sampulnya. Ungkapan ini benar. Karena betapa sering kita menilai seseorang berdasarkan tampilan luar saja. Dan betapa sering kita salah kaprah. Karena ternyata penilaian kita dari luar sangat jauh berbeda dari kenyataan. Sama halnya dengan Tuhan Yesus Kristus. Ketika ia ada di Nazaret, kampung halamannya, dia mengajar di rumah ibadat mereka. Dan Alkitab mencatat bahwa mereka sangat takjub akan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga berkata, ia memperoleh hikmat dari mana dan dengan kuasa apa ia melakukan mujizat-mujizat itu. Sementara yang mereka tahu adalah bahwa Yesus itu anak Yusuf si tukang kayu. Saudaranya ada bersama dengan mereka, ibunya Maria. Sehingga sepertinya tidak mungkin kalau Yesus memiliki hikmat yang sedemikian dan kuasa untuk melakukan mujizat. Nah, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, seberapa sering kita melakukan hal yang sama dengan orang-orang tersebut? Kita suka melihat latar belakang seseorang, bagaimana latar belakang keluarganya, apa status sosialnya, bagaimana penampilannya secara fisik dan lain-lain sebagainya. Sehingga sekalipun kata-kata orang itu berwibawa, berhikmat, nampaknya sulit untuk diterima dan dipercaya.
Demikianlah dengan Yesus. Bahkan sekalipun ia melakukan mujizat, mereka tidak mau percaya dengan apa yang dilakukannya. Itulah sebabnya bacaan kita berkata bahwa oleh karena ketidakpercayaan mereka, tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Tidak banyak mujizat. Saudara-saudara, ini menjadi hal terpenting kepada kita. Kepercayaan kita terhadap Yesus Kristus mendatangkan kuasa, mendatangkan mujizat dalam kehidupan kita. Kepercayaan kita yang sungguh kepada Dia yang Maha Kuasa, yang telah menyatakan diri di dalam Yesus Kristus, yang adalah mujizat juga, akan membuat kita melihat betapa besar kuasa Allah dalam kehidupan kita. Dengan demikian, saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, yang terpenting di sini adalah seberapa besar imanmu, seberapa besar kepercayaanmu terhadap kuasa Tuhan. Kita harus jujur, seringkali kita meragukan kuasa Tuhan. Seringkali kita meragukan benarkah Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang menakjubkan di tengah situasi hidup kita yang kadang-kadang sulit untuk diterima dengan akal, bahwa di sini Tuhan bisa melakukan mujizat. Saudara, imanmu, iman kita yang sungguh-sungguh kepada Yesus Kristus akan membuat Tuhan melakukan perkara-perkara yang besar, bahkan kuasa yang dahsyat dalam hidup kita. Oleh karena itu, mari saudara-saudara percayalah kepada kuasa Allah yang tak terbatas itu. Percayalah kepada kasih dan mujizat Yesus Kristus yang kapanpun bisa terjadi di dalam hidup kita. Kiranya oleh iman kita semakin dimampukan untuk melihat betapa besar kuasa dan kasih Allah terus kita nikmati dari hari ke hari. Dengan demikian kita akan belajar bersyukur kepadanya, bahkan selalu takjub akan kuasa Tuhan yang dapat kita alami dan nikmati dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga buat firman-Mu. Kami pun mengaku bahwa terkadang kami meragukan kuasa Tuhan. Karena pikiran kami, hati kami tertuju kepada pergumulan atau peristiwa-peristiwa yang ada di depan kami. Terkadang pun kami mengukur Tuhan dari kekuatan kami. Kiranya Engkau mengampuni kami. Dan oleh pertolongan Roh Kudus kami semua boleh belajar mempercayai Tuhan dengan segenap hati. Mempercayakan diri dan hidup kami kepadamu. Mempercayakan setiap hal di kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk memelihara, menjaga, menolong dan berikan kepada kami setiap hal yang dapat memberikan damai sejahtera, setiap hal yang dapat menolong kami untuk menikmati damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang bersuka cita karena pertambahan usia. Berkati mereka dengan umur yang panjang, dengan kesehatan yang baik. Berkati mereka dengan sukacita dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang mungkin tengah bergumul, kasihanilah mereka ya Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, presiden dan wakil presiden, jajaran menteri, lembaga-lembaga yang ada dalam mendukung berjalannya roda pemerintahan dengan baik di negara kami. Tuhan tuntun dengan tangan kasih-Mu. Terima kasih Bapa di surga, berkati semua jemaat-Mu dalam seluruh perjuangan hidup mereka, dan Engkau memberikan kepada mereka setiap hal yang mereka perlukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Tuhan jadi andalanku,
Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan menjadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Oh, aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya.